Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita akan menyelami sebuah kisah dari Pandeglang ya, sekitar tahun 1827. Mungkin kalau Anda bayangkan Pandeglang itu kan tempatnya indah ya, antara Gunung Karang, Pulau Sari, udaranya sejuk, tenang gitu. Tapi ternyata di balik itu ada bara perlawanan terhadap Belanda di Banten. Ini berdasarkan sumber yang kita punya nih, catatan A.J. van der A dari tahun 1840-an. Fokus kita hari ini adalah satu tokoh pemberani, Mas Jakaria, atau kadang ditulis Maas Jakaria. Misi kita coba gali detail pemberontakannya di tahun 1827 itu, gimana perlawanannya, dan ya akhir kisahnya yang tragis, langsung dari catatan Eropa abad ke-19 ini. Oke, mari kita bedah ini. Iya, kisah ini memang penting ya, karena ini menunjukkan salah satu bentuk perlawanan lokal di Banten pada masa kolonial. Tapi perlu diingat juga, sumber kita ini kan Van der A. Dia nulis dari kacamata zamannya, dan dia sendiri bahkan bilang kalau catatannya soal akhir kisah ini tuh cukup vulgar, gamblang banget gitu. Justru ini yang menarik, kita bisa lihat gimana peristiwa ini dicatat, ya walaupun mungkin ada biasnya ya. Oke, jadi cerita utamanya dimulai akhir September 1827. Pandeglang waktu itu jadi semacam pusat pertahanan Belanda, ada benteng kuat di sana. Komandannya Letnan 1 De Quay. Nah, tiba-tiba nih Mas Jakaria sama, sekitar 1.000 pengikutnya nyerang benteng itu. 1.000 orang loh, itu kan pasti kejutan besar ya. Dan pemberontakan ini dianggap cukup kuat sampai katanya mengganggu Banten. Betul sekali. 1.000 orang itu bukan jumlah main-main. Itu kekuatan yang signifikan. Walaupun akhirnya, ya pasukan De Quay yang jumlahnya lebih kecil berhasil memukul mundur mereka. Pasukan Jakaria mundur ke Kolelet. Tapi serangan mendadak ini udah jadi bukti kapasitas perlawanan Mas Jakaria. Udah jadi sinyal bahaya buat Belanda. Dan ya, Belanda langsung bereaksi kan, pengejaran besar-besaran, Letnan De Quay yang mimpin. Tapi yang menarik, dia dibantu tokoh lokal juga. Ada Jayeng Sekar, terus residen, dan pejabat lain kayak Francis Ruitenbach, Tiedemann, banyak pihak terlibat. Pasukan Jakaria terus berpindah-pindah, menghindar. Nah, disinilah ceritanya jadi intens banget. Hampir 2 bulan kemudian, malam 21-22 November 1827, Bupati Serang Raden Jaga Menggala, ini dapat info intelijen. Katanya Mas Jakaria lagi sembunyi di Desa Baros. Nah, keterlibatan Jayeng Sekar sama Bupati Serang ini patut dicatat. Ini nunjukin strategi kolonial yang sering kita lihat. Mereka sering memanfaatkan elit lokal untuk menumpas perlawanan dari bangsanya sendiri. Informasi intelijen dari jaringan lokal kayak gini jadi krusial banget dalam operasi pengejaran. Kalau nggak ada info dari Bupati, mungkin Jakaria masih bisa lolos lebih lama ya. Betul, jadi dini hari itu sekitar jam 2 pagi rombongan Bupati Serang sampai di Baros. Mereka tangkap 2 pengikut Jakaria, tapi ditanya nggak mau ngaku, diam aja. Terus ada kerabat Bupati namanya Hucim, mungkin udah nggak sabar, dia langsung dobrah pintu rumah persembunyiannya. Seketika itu juga Mas Jakaria langsung nyerang pakai golok. Hucim langsung roboh. Wakil Bupati nembak, kena tangan Jakaria. Tapi dia nggak nyerah gitu aja, masih terus ngelawan pakai golok sama pistol. Wah, itu perlawanan yang nekat banget ya, dalam kondisi udah terkepung gitu. Ini nunjukin kegigihannya sampai titik darah penghabisan. Iya, betul sekali. Sampai akhirnya ada seorang anak buah bupati, di catatan disebutnya Mandor Bambo, maju. Dia ayunkan kapak ke kepala Mas Jakaria. Dan Mas Jakaria tewas seketika. Van der A, sumber kita ini, dia mendeskripsikan akhir ini sebagai tragis dan tidak manusiawi. Keras ya bahasanya untuk ukuran catatan Eropa zaman itu. Justru itu, penyebutan tidak manusiawi oleh Van der A itu yang perlu kita garis bawahi. Ini bukan sekedar catatan pertempuran biasa. Ini kayaknya mengindikasikan kalau tingkat kebrutalannya itu mungkin dianggap ekstrim, bahkan mungkin melampaui batas kewajaran perang di mata orang Eropa sendiri saat itu. Apalagi kekerasan ini melibatkan sesama pribumi kan, jadi makin kompleks situasinya. Dan kengeriannya nggak berhenti di situ. Jenazah Mas Jakaria ini diperlakukan dengan kejam sekali. Dibawa ke Serang, terus diarak keliling, diseret pakai rantai, bisa dibayangkan ya. Terus dibawa lagi ke Kolelet tempat dia dulu sempat bertahan. Di sana kepalanya dipenggal, dimasukin sangkar besi, terus digantung di tiang. Semua detail ini Van der A catat dengan jelas. Tujuannya apa?
Ini jelas bukan sekedar hukuman mati biasa. Ini adalah pertunjukan kekuasaan yang paling mengerikan. Ini taktik teror. Tujuannya jelas banget, ngirim pesan psikologis yang kuat ke masyarakat, ke siapa aja yang mungkin masih mau melawan. Pesannya, lihat, ini akibatnya kalau berani menentang kekuasaan kolonial. Mereka mau mematahkan semangat perlawanan sampai ke akar-akarnya. Perang psikologis ini. Jadi kalau kita rangkum dari catatan Van der A ini ya, kita udah lihat rangkaian perjuangan Mas Jakaria. Mulai dari serangan yang berani ke Pandeglang, terus pengejaran tanpa henti yang melibatkan elit lokal. Akhir hidupnya yang brutal di tangan bangsanya sendiri, sampai perlakuan mengerikan pada jenazahnya sebagai alat teror. Semuanya ini dari perspektif Eropa abad ke-19. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda? Ya, ini pengingat keras tentang harga sebuah perlawanan di masa kolonial dan betapa rumitnya dinamika kekuasaan saat itu. Benar sekali, catatan Van der Ade ini ngasih kita satu versi cerita yang memang detail dan ya mengerikan. Tapi ini juga memunculkan pertanyaan penting untuk Anda renungkan lebih lanjut. Gimana kalau ada sudut pandang lain? Mungkin ada catatan dari pihak Mas Jakaria sendiri atau mungkin cerita lisan yang turun-temurun di Banten? Aspek apa dari akhir yang disebut tragis dan tidak manusiawi ini yang mungkin sengaja nggak ditulis atau mungkin hilang ditelan narasi sejarah yang dominan, sejarah versi pemenang. Nah, itu mungkin sesuatu yang bisa Anda pikirkan lebih jauh.